Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sobat YouTube. Kali ini saya akan mempresentasikan estimasi beberapa model ekonomi dengan berbagai model Coopdrops. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung saja buka PPT-nya. Kita langsung masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan, di mana dalam pendahuluan peran terbelakang. Sebagai salah satu komoditi hasil perkebunan, teh merupakan komoditas yang mempunyai kontribusi penting dalam menghasilkan devisa negara, sehingga secara tidak langsung ikut menyumbang penerimaan negara dari ekspor. Mengingat Indonesia pernah masuk dalam 5 besar di dunia dari produksi teh dunia. Di samping menghasilkan devisa negara, teh berperan dalam peningkatan penghasilan bagi perusahaan dan perkebunan kecil, penyediaan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan pemeliharaan sumber daya alam. Tanaman teh merupakan salah satu komoditas pertanian subsektor perkebunan yang diusahakan secara komersial di Indonesia sejak tahun 1800-an. Komoditas teh memiliki peranan besar dalam menghasilkan devisa bagi Indonesia melalui ekspor ke luar negeri. Pada tahun 2015, total ekspor teh mencapai 128,4 juta US dollar dengan volume ekspor 62,77 ton. Adapun 10 negara tujuan ekspor teh terbesar yaitu Rusia, Malaysia, Pakistan, Australia, Jerman, China, Amerika Serikat, Polandia, Taiwan, dan Inggris. Ekspor teh Sumatera Utara ditujukan kepada 25 negara dengan negara tujuan utama yaitu Pakistan, Amerika Serikat, dan Inggris. Dilihat dari pangsa pasar ekspor teh Indonesia pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke-11 negara ekspor teh dunia. Perkembangan ekspor teh Indonesia berfluktuasi pada tiap tahunnya dan cenderung melemah. Peningkatan dan penurunan ekspor dapat dipengaruhi oleh suatu penawaran dan permintaan. Dalam teori perdagangan internasional disebutkan bahwa faktor-faktor mempengaruhi ekspor dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Menurut Sukirno 2003, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan, yaitu produksi, GDP, jumlah penduduk, dan nilai tukar. Produksi mempengaruhi nilai ekspor teh di Sumatera Utara. Jika produksi meningkat, diduga nilai ekspor teh akan meningkat. GDP dan jumlah penduduk negara tujuan juga mempengaruhi nilai ekspor. Jika GDP dan jumlah penduduk negara tujuan meningkat, diduga nilai ekspor teh akan meningkat. Ekspor dipengaruhi oleh nilai tukar. Apabila nilai tukar mata uang negara asing terhadap dolar naik, berarti nilai dolar turun sehingga akan menurunkan nilai ekspor. Jika nilai tukar meningkat, diduga nilai ekspor teh di Sumatera Utara akan menurun. B. Rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah produksi teh, GDP negara tujuan ekspor, jumlah penduduk negara tujuan ekspor, dan nilai tukar nominal mata uang negara tujuan ekspor terhadap dolar berpengaruh terhadap ekspor teh di provinsi Sumatera Utara. Tujuan yaitu menganalisis apakah produksi teh, menganalisis GDP negara tujuan ekspor, menganalisis jumlah penduduk negara tujuan ekspor, menganalisis nilai tukar nominal mata uang negara tujuan ekspor terhadap dolar berpengaruh terhadap ekspor teh di provinsi Sumatera Utara. Bab 2 yaitu metode penelitian. A. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data cross section. Sumber data dari dirilis oleh Jasmine Martina Komarani dengan judul Faktor yang mempengaruhi ekspor teh di Provinsi Sumatera Utara. B. Spesifikasi model. Berikut untuk sistematik. Plan B sama dengan plan beta 0 plus beta 1 lan X1 plus beta 2 lan X2 plus beta 3 lan X3 plus beta 4 lan X4 U lan E, di mana Y sebagai nilai ekspor ke Sumatera Utara, beta 0 konstanta,
beta 1 sampai beta 4 koefisien regresi atas variabel X1 sampai X4. X1 merupakan produksi T Sumatera Utara, X2 merupakan GDP negara tujuan ekspor, X3 merupakan jumlah penduduk negara tujuan ekspor, dan X4 nilai tukar terhadap dolar, serta Y/E adalah tingkat kesalahan. Bab 3 hasil dan pembahasan, di mana hipotesisnya H0 sama dengan beta 1, beta 2 sama dengan 0, H1 beta 1 dan beta 3 sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Hasil estimasi menunjukkan nilai PT yaitu 0,00, di mana nilainya lebih kecil dari taraf 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tolak H0 beserta H1 yang berarti berpengaruh. Bab yang terakhir yaitu penutup. Dalam penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah produksi T dan GDP negara tujuan ekspor T menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ekspor T Sumatera Utara. Yang kedua, nilai tukar nominal mata uang negara tujuan ekspor T terhadap dolar menunjukkan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap ekspor T Sumatera Utara. Dan yang terakhir, jumlah penduduk negara tujuan ekspor T menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ekspor T Sumatera Utara. B. Saran bagi produsen teh untuk meningkatkan produksi, salah satunya dengan perluasan areal perkebunan teh. Jika produksi teh meningkat, diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor sehingga akan meningkatkan pendapatan negara. Bagi pengusaha dan pemerintah, diharapkan untuk memaksimalkan upaya dalam meningkatkan produksi teh. Hal ini disebabkan Indonesia pernah menduduki posisi 5 besar sebagai negara ekspor teh. Namun kenyataannya, pada saat ini ekspor teh Indonesia mulai menurun yang salah satunya disebabkan oleh produksi yang semakin berkurang. Dan yang terakhir, bagi objek penelitian untuk meningkatkan ekspor teh Sumatera Utara ke negara yang memiliki GDP tinggi. Hal ini disebabkan pada penelitian ini, variabel GDP negara tujuan ekspor berpengaruh signifikan dan memiliki koefisien positif, sedangkan ekspor akan berkurang pada negara dengan jumlah penduduk yang tinggi. Thank you. Sekian untuk presentasi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Mohon diberi saran untuk perbaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.